Berjumpa kembali saudara-saudara, sebelum kita memulai perkuliahan teknik perancangan peraturan perundang-undangan, saya perlu menyampaikan beberapa hal dalam orientasi perkuliahan ini supaya kita semua bisa menjalani perkuliahan ini dengan lancar, nyaman dan enak dan tahu semua bagaimana dan kita semua menjadi tahu bagaimana perkuliahan satu semester ini akan kita laksanakan secara bersama-sama. Baiklah saudara-saudara, saya tidak akan berlama-lama menyampaikan orientasi ini. Yang terpenting adalah yang pertama tidak lain, tujuan instruksional perkuliahan ini adalah menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, aspek kognitifnya itu tidak lain adalah satu, itu mahasiswa memahami teori dan prinsip ilmu pengetahuan perundang-undangan sebagai cabang dari ilmu hukum. Ya, ini aspek kognitifnya. Kemudian aspek afektifnya, mahasiswa menyadari akan arti pentingnya teori perundang-undangan sebagai dasar dalam pembentukan hukum tertulis. Aspek psikomotoriknya adalah mahasiswa mampu membuat suatu hukum tertulis berdasarkan teori perundang-undangan. Nah, dari ketiga hal inilah maka kesimpulan dari tujuan perkuliahan ini tidak lain adalah saudara-saudara diharapkan mampu menjadi sarjana hukum yang dapat menjadi pembentuk atau produsen peraturan perundang-undangan, bukan hanya sekedar konsumen peraturan perundang-undangan. Diharapkan ke depan saudara-saudara itu bisa menjadi seorang legal drafter. Nah, ini yang terpenting ya. Jadi mari kita belajar secara bersama-sama, aktif saudara-saudara untuk mengikuti perkuliahan ini ya. Aktif dalam perspektif kognitif, dalam perspektif afektif, dan dalam perspektif psikomotorik. Selanjutnya saudara-saudara, model perkuliahan yang akan saya sampaikan selama 1 semester itu, yang pertama adalah teori perundang-undangan, itu akan saya sampaikan 50%. Artinya apa? Artinya dari kuliah awal sampai pertengahan semester itu, UTS, itu nanti kita akan bahas mengenai teori-teori perundang-undangan. Kemudian berikutnya, setelah mid semester, UTS sampai akhir semester, ujian akhir semester, itu praktek perumusan suatu naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi 50%, 50%. Mengapa saya menggunakan pola semacam ini? Karena terus terang aja, mata kuliah praktek perancangan perundang-undangan ini tidak ada mata kuliah prasyarat yang sebelumnya harus saudara ambil, kecuali hukum tata negara. Tapi harusnya kan hukum tata negara setelah lulus kemudian mengambil teori perundang-undangan, setelah teori perundang-undangan baru praktek perancangan perundang-undangan. Beda banget dengan apa yang ada di dalam hukum acara. Ya kan, ada hukum acara, hukum perdata gitu ya, hukum acara perdata gitu ya, kemudian ada hukum praktek perdata gitu. Hukum pidana, hukum acara pidana, ada praktek acara pidana, kan ada seperti itu. Nah, untuk praktek perancangan perundang-undangan nggak ada. Nah, oleh sebab itulah saya mempergunakan model 50% teori, 50% praktek. Walaupun nanti dalam perjalanan praktek itu, saudara-saudara, saya tetap akan memberikan teori sampai habis. Ya, jadi sambil praktek, sambil saya menyampaikan teori-teori yang sudah ada. Sehingga ya 50-50 itu tidak harga mati gitu ya. Karena bagaimanapun juga saudara perancangan peraturan perundang-undangan itu aspek akademik teoritiknya itu sangat tinggi. Prakteknya itu nanti kalau saudara-saudara sudah mulai merumuskan norma-norma yang ada. Selanjutnya saudara-saudara, peserta kuliah
saudara-saudara semua itu membuat kelompok sesuai kesepakatan antar dosen dan mahasiswa. Jadi saya persilahkan saudara-saudara nanti mulai membentuk kelompok. Silakan saudara-saudara nanti membentuk kelompok, ya kan. Setelah kuliah ini silakan langsung saudara-saudara berhubungan satu dengan yang lain, ya kan. Anda bisa mempergunakan WhatsApp group, ya kan, WhatsApp group kita yang sudah dibentuk itu untuk membentuk membuat grup, menawarkan siapa yang mau menjadi anggota saya gitu, bla 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 gitu ya. Nah itu silakan mulai saat ini saudara harus sudah membentuk kelompok dan kemudian diinformasikan kepada saya. Nah, masing-masing kelompok nanti juga akan membentuk WhatsApp group dan saya dimasukkan di dalamnya supaya apa? Supaya saya bisa menyampaikan berbagai macam informasi, perkembangan, dan kemudian tugas-tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing kelompok. Membagi tugas pun nanti saya akan lewat koordinator kelompok yang sudah membentuk WA group kelompok. Ya, baik kelas A, kelas B, dan kelas E kalau nggak salah. Ini ada 3 kelas kalau nggak salah. Nah, itu. Kemudian diselenggarakan visit study dengan objek instansi yang terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan. Jika pandemi COVID sudah mereda dan kehidupan mulai normal kembali. Namun, pengalaman yang kemarin, pengalaman yang sudah-sudah, visit study-nya itu akan dilakukan secara virtual. Di samping itu nanti akan ada juga saya akan memanggil narasumber yang akan memberikan sharing pengalaman terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan. Narasumber ini adalah legal drafter yang punya pengalaman praktek baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nanti siapa orangnya yang akan saya pilih itu nanti saya akan menghubungi terlebih dahulu pihak teman saya itu. Kemudian saudara-saudara, mahasiswa wajib aktif 75% mengikuti kuliah, kurang dari 75% tidak dapat mengikuti ujian akhir. Termasuk jika mahasiswa sudah membuat tugas kelompok namun tidak aktif 75%, nilai yang bersangkutan tidak dimasukkan sebagai nilai akhir. Maksudnya begini, misalnya saudara-saudara sudah ada kelompok saudara yang sudah ikut tugas kelompok, gitu, ngerjain tugas kelompok, tapi ternyata dia itu nggak aktif kuliah. Kuliahnya itu nggak hadir lebih dari 3 kali. Nah, kalau seperti ini, maka yang bersangkutan nanti akan saya coret dari kelompok. Karena S saja dia sudah tidak memenuhi syarat. Nah, oleh sebab itu, maka saya minta saudara-saudara 75% itu aktif. Gimana Pak cara menghitungnya? Nanti akan saya sampaikan. Ya, nanti akan saya sampaikan 75% itu dasarnya apa? Dasarnya presensi. Presensi itu dari mana? Bisa melewati extended list ketika ada pertemuan MS Team, bisa melewati tugas, tapi saya lebih condong melewati tugas. Jadi tugas harian yang saudara catat mulai saat ini saudara ini sudah mencatat dan dikirimkan ke situs kuliah, itu nanti akan saya nilai sebagai presensi. Yang tidak mengirimkan tugas harian, yang tidak mengirimkan catatan, itu saya anggap alpa. Ya. Nah, itu yang perlu saudara perhatikan. Jadi itu yang akan saya pergunakan. Selanjutnya, setiap tugas dikerjakan secara kelompok. Tidak ada tugas yang dikerjakan secara pribadi. Oleh sebab itu, saya minta saudara-saudara segera membentuk kelompok. Dan segera memberitahukan kelompok itu di WhatsApp group. WhatsApp group kelas yang sudah dibuat oleh teman Anda. Saya masuk di dalamnya itu, gitu ya. WhatsApp group Tekper, gitu. Sehingga nanti ada beberapa teman yang ingin masuk, kemudian bisa masuk ke kelompok tersebut, gitu ya. Nanti jumlah kelompoknya berapa, per anggotanya itu berapa, nanti akan saya lihat setelah semuanya definitif berapa jumlah per kelas mahasiswa.
Selanjutnya, pengumpulan tugas akhir dilaksanakan pada saat ujian akhir semester praktek rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi tugasnya dikumpulkan pada saat ujian akhir. Kalau misalnya ternyata sebelum ujian akhir kelompok Anda sudah selesai, ya tidak menjadi masalah kalau ingin dikumpulkan. Dan ingat, nanti pengumpulannya itu kemana? Pengumpulannya lewat WhatsApp grup Korpok, yang kemudian nanti akan saya download. Dan perlu diingat, mahasiswa yang tidak aktif sama sekali mengikuti rapat-rapat atau diskusi kelompok selama pengerjaan tugas akhir, jangan dimasukkan namanya di sampul tugas kelompok tersebut. Ya, jangan dimasukkan. Saya minta dengan sangat jangan dimasukkan. Karena apa? Karena dia tidak ikut aktif di dalam pengerjaan soal. Selanjutnya, saudara-saudara, pokok bahasan praktek perancangan peraturan perundang-undangannya itu bagaimana? Nah, ini yang agak panjang lebar ini saya sampaikan. Yang pertama, itu pendahuluan. Isinya hanya dua sebetulnya. Pemahaman hukum dan perundang-undangan. Serta undang-undang. Nah, pemahaman hukum ini sebetulnya merupakan refresh ulang pemahaman saudara-saudara semua ketika saudara-saudara mengambil mata kuliah pengantar ilmu hukum. Betul ya? Ini hanya merefresh ulang aja. Membangkitkan ingatan kembali. Membangkitkan ingatan tentang teori-teori hukum. Nanti ada dua, hukum ditinjau dari perspektif ilmu pengetahuan. Yang kedua, hukum ditinjau dari perspektif teori, ya kan? Kemudian yang ketiga, hukum ditinjau dari perspektif paradigma modern dan postmodern. Nah, itu nanti saya tambahi di situ. Mungkin ini hal sesuatu yang baru mungkin gitu ya. Nah, itulah yang akan kita diskusikan, kita sharingkan dalam pendahuluan. Nah, di samping itu juga nanti akan memunculkan pemahaman mengenai perundang-undangan dan undang-undang. Secara sepintas Anda semua pasti sudah memahami apa itu perundang-undangan dan apa itu undang-undang. Tapi secara doktriner, dalam perspektif teori perundang-undangan, tentunya ini perlu disampaikan mengenai pemahaman ini. Ini yang pertama, pendahuluan. Kemudian yang kedua, itu tidak lain adalah hakikat ilmu pengetahuan perundang-undangan. Gimana sih sebetulnya jati diri dari ilmu pengetahuan perundang-undangan itu? Isinya apa? Dan bagaimana bagaimana pengaturannya di dalam konteks ilmu pengetahuan. Nah, ini nanti akan saya sampaikan beberapa pemahaman yang disampaikan oleh Jürgen Rodig, ya kan, Burkhard Krem, dan Peter Noll. Ini ahli ilmu peraturan perundang-undangan dari luar negeri memang, gitu ya, yang biasanya menjadi rujukan dari perancangan atau ilmu pengetahuan perundang-undangan dari dalam negeri. Yang dari dalam negeri itu pelopornya adalah Hamid S. Atamimi, Profesor Dr. Hamid S. Atamimi itu dari Universitas Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Maria Indrati Suprapto. Profesor Dr. Maria Indrati Suprapto ini adalah mantan hakim konstitusi. Yang ketiga yang saya pahami itu tidak lain adalah Profesor Dr. Bagir Manan. Ya. Dan kemudian muncul berbagai macam generasi-generasi yang berikutnya.
yang juga mendalami soal ilmu perancangan peraturan perundang-undangan. Kalau saya bagaimana? Kalau saya belum berani mengatakan bahwa saya ini ahli perancang peraturan perundang-undangan. Yang kebetulan aja saya ngajar ilmu perancangan peraturan perundang-undangan, sekaligus karena saya ngajar, saya terobsesi untuk membuat buku perancangan peraturan perundang-undangan. Hanya itu aja. Walaupun memang harus saya akui, saya juga sering merumuskan peraturan perundang-undangan, undang-undang atau peraturan daerah, tetapi saya tidak meletakkan diri saya sebagai seorang ahli atau seorang pakar gitu ya. Saya hanya sekedar pengajar teknik perundang-undangan. Lebih lanjut adalah sumbangan aliran filsafat hukum terhadap ilmu pengetahuan perundang-undangan. Jadi pendek kata ini mau membahas mengenai bagaimanakah aliran filsafat hukum ini memunculkan pemahaman mengenai pengetahuan perundang-undangan. Dari hukum alam sampai hukum modern. Sampai sociological jurisprudence misalnya. Nah, jadi ini nanti akan kita runut dari hukum alam. Kemudian ada utilitarianisme. Kemudian ada positivisme, aliran hukum murni. Kemudian aliran hukum sejarah. Kemudian aliran sociological jurisprudence. Dan yang terakhir yang akan saya sampaikan juga itu adalah yang dikembangkan di Indonesia oleh Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, yakni teori pembangunan hukum masyarakat. Di situ ada aspek perancangan peraturan perundang-undangan yang dimunculkan juga teorinya itu. Jadi menjadi basic filsafat dari ilmu pengetahuan perundang-undangan. Nah, ini nanti akan kita lihat dalam mungkin 1 sampai 2 kali pertemuan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ini syarat perancangan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika kita membentuk peraturan perundang-undangan, syaratnya apa? Intinya tentunya kita harus melihat bagaimana objeknya. Objek itu berasal dari mana? Bentuknya kayak apa? Prosesnya bagaimana? Dan tujuan itu dibentuk untuk apa? Ya, jadi syarat objeknya. Kemudian syaratnya yang kedua, metodenya kayak apa ketika ingin melakukan perancangan perundang-undangan. Ya, setelah metode, sistematikanya bagaimana? Apakah sistematika perancangan peraturan perundang-undangan itu sudah memenuhi persyaratan? Kemudian yang terakhir tidak lain adalah sifat mengikatnya secara umum bagaimana? Nah, itulah yang nanti akan kita bahas dalam syarat-syarat perancangan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya saudara-saudara, setelah syarat, itu tidak lain saya juga akan menyampaikan the rule of law and the rule of ethics legislative drafting. Maksudnya apa? Maksudnya begini saudara-saudara. Ketika kita merancang peraturan perundang-undangan, maka pemahaman yang pertama itu tidak lain adalah berkaitan dengan syarat perancangan peraturan perundang-undangan, prosedur peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan perundang-undangan, dan asas peraturan perundang-undangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan rule of law dalam legal drafting. Jadi aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan baik dalam konteks bentuk, proses, asas, dalam peraturan perundang-undangan itu harus diperhatikan. Dan itu sudah ada di dalam konteks tata caranya. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itulah rule of law-nya. Tapi persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak hanya semata-mata untuk rule of law, melandaskan pada rule of law.
bentuknya kayak apa, prosedurnya bagaimana, asasnya kayak apa. Tapi dia harus ada etika yang harus diperhatikan oleh para legal drafter, para perancang peraturan perundang-undangan. Etikanya apa aja? Persyaratannya bagaimana? Ya nanti ada profesionalitas, tidak memihak, itu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu nanti akan kita bahas secara bersama-sama mengenai rule of law dan rule of ethics legislative drafting. Mengapa ini harus kita bahas secara bersama-sama? Karena membentuk peraturan perundang-undangan itu ada basis hukum dan basis moralitas. Ya kan? Basis moralitasnya salah satunya tidak lain adalah ya harus mempergunakan pendekatan good governance. Yang merancang peraturan perundang-undangan itu ya harus transparan. Masyarakat harus diberi penjelasan, diberi ruang untuk berpartisipasi. Nah, inilah rule of ethics itu yang harus diperhatikan. Nah, ini nanti akan kita bahas di dalam rule of law and rule of ethics legislative drafting. Selanjutnya, pokok bahasan berikutnya adalah norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini penting. Apa itu norma hukum? Apa bedanya norma hukum dengan asas? Apa bedanya norma hukum dengan nilai? Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Orang kadang-kadang melihat norma dan nilai, ya kan, norma hukum dan nilai hukum itu berhimpitan, sama. Padahal kalau kita lihat norma dan nilai itu berbeda dalam konteks pendekatannya. Intinya begini, nanti akan kita bahas, norma itu konkret karena aturan perilaku, bisa dirasakan, bisa dilaksanakan. Tapi kalau nilai itu abstrak, sifatnya filosofis. Nilai kebaikan, kebersamaan, ya kan? Tanggung jawab, kekekalan, kekekalan. Ini kan nilai ini. Ini filosofis. Nah, di manakah letak norma dan nilai itu? Nah, ini nanti akan kita coba lihat di dalam konteks pembahasan mengenai norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimanakah merancang peraturan perundang-undangan itu atau menyusun norma hukum itu di dalam suatu naskah? Ya kan? Misalnya, apa bedanya mempergunakan norma dapat dengan norma wajib? Apa konsekuensinya? Apa bedanya mempergunakan norma yang mempergunakan frasa dan dengan norma yang mempergunakan dasar atau mungkin malah ada dan garis miring atau? Apa bedanya mempergunakan frasa norma atau norma yang memiliki frasa diatur dalam undang-undang bila dibandingkan dengan norma yang mempergunakan frasa diatur dengan undang-undang? Nah, bedanya apa itu dalam dan dengan? Walaupun itu apa ya, sepele gitu ya, kata yang sangat sangat sederhana, tetapi dalam konteks perancangan itu mengandung makna yang dalam, bahkan bisa mempengaruhi mempengaruhi makna dari keseluruhan norma yang ada. Itu nanti kita akan bahas tentang norma hukum dalam perundang-undangan. Bahasan yang berikutnya adalah kekuatan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Kekuatan berlakunya itu kayak apa? Biasanya kekuatan berlakunya itu didasarkan kepada aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Ya kan? Kemudian di dalam ketika
norma hukumnya itu sudah tersusun, ada kekuatan mengikat, ya kan? Kekuatan mengikat, kekuatan hukum, dan kekuatan berlaku. Itu nanti akan ada perbedaan-perbedaan, dan itu nanti akan kita coba bahas dalam bab kekuatan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, materi muatan perundang-undangan. Nah, ini materi muatannya kayak apa ini? Ya kan? Apa yang harus diatur dengan undang-undang? Apa yang harus diatur dengan PP? Apa yang diatur dengan DRA? Apa yang diatur dengan Perpres? Ini secara umum. Kemudian materi peraturan perundang-undangan itu sendiri apa saja? Materi peraturan perundang-undangan, materi apakah yang harus diatur dengan undang-undang? Ya, tentunya kita akan coba lihat di dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 nantinya. Yang diatur dalam undang-undang bagaimana? Nah, itu. Nanti kalau kita akan coba lihat di dalam bab tentang materi muatan perundang-undangan. Selanjutnya, teknik dan metode penyusunan peraturan perundang-undangan. Ada dua hal nanti, naskah akademik dan draft rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, naskah akademik itu tidak lain adalah pertanggungjawaban ilmiah munculnya suatu peraturan perundang-undangan. Yang diutamakan ada naskah akademik itu adalah undang-undang dan peraturan daerah. Harus ada itu naskah akademik. Nah, naskah akademik ini muncul dari kajian-kajian akademik, penelitian-penelitian yang sifatnya normatif yuridis atau sosiolegal. Lalu bagaimana strukturnya, sistematikanya? Nah, nanti akan kita bicarakan. Di sistematika itu isinya apa aja? Nanti akan kita bicarakan di dalam naskah akademik. Kemudian draft rancangan peraturan perundang-undangan. Ini kita pada intinya nanti akan membahas soal desain arsitektural legal draftingnya. Bentuk undang-undang baru itu kayak apa sih? Bentuk undang-undang perubahan kayak apa sih? Dan yang terakhir, yang sampai sekarang belum ada kepastian. Bentuk undang-undang yang omnibus law itu kayak apa sih? Saya akan mencoba memberikan semacam gagasan saya terkait dengan bentuk rancangan undang-undang yang berdimensi omnibus law. Akhirnya kalau kita melihat sekarang ini, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sifat konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan jelas mengatakan, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun sepanjang bentuknya tidak dilakukan perbaikan. Berarti ini berkaitan dengan bentuk. Nah, selama ini bentuk peraturan perundang-undangan itu dituangkan di dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, kalau mempergunakan Omnibus Law yang kemudian dinyatakan bahwa bentuknya ini harus diperbaiki, kan pertanyaannya harus mempergunakan bentuk yang mana? Kan begitu. Nah, ini memang agak krusial karena ada dissenting opinion dari Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi. 4 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap dianggap konstitusional, tapi yang diubah adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pengubahan itu tentunya adalah memasukkan bentuk Omnibus Law itu di dalam lampiran. Jadi menambahi itu. Kalau saya melihat dari konstruksi semacam ini, ya kan, kemudian kalau ada keinginan dari pemerintah dan DPR mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tanpa mengubah Omnibus Law, itu namanya ya alat ujinya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang digunakan untuk menguji Undang-Undang tentang Cipta Kerja justru diubah. Menguji sesuatu dipergunakan untuk suatu produk hukum dipergunakan untuk menguji satu produk hukum yang lain. Hasilnya produk hukumnya ini atau yang diuji itu nggak diubah, alat ujinya malah diubah. Benar atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi bagi saya itu adalah cara yang salah. Kalau menurut saya, yang sudah ada itu kan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Maka gunakanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu untuk menyusun undang-undang tentang Cipta Kerja yang strukturnya itu bisa dikatakan sebagai yang selama ini ada, itu seperti undang-undang tentang kumpulan perubahan undang-undang. Oke, nanti dalam perspektif pemahaman mengenai bagaimana bentuk undang-undang Omnibus Law itu nanti akan saya sampaikan ya. Ada satu YouTube yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ada 2 atau 3 YouTube yang bisa saya sampaikan pada saudara-saudara. Nanti dalam perkuliahan daring dan luring lah kita akan coba lihat secara bersama-sama dan kemudian kita bahas secara bersama-sama. Ada kemungkinan pandangan saya itu adalah pandangan yang sangat keliru. Karena apa? Karena kedangkalan dari apa yang saya pengetahuan yang saya miliki. Begitu saudara-saudara. Kemudian yang terakhir itu adalah program legislasi nasional, prolegnas. Bagaimana sih membentuk suatu prolegnas? Karena setiap rancangan peraturan perundang-undangan itu yang namanya peraturan perundang-undangan atau perancangan peraturan perundang-undangan itu kan dari perencanaan, ya kan, dari perencanaan, kemudian penyusunan, ya kan, rumusan, pembahasan, kemudian persetujuan, kemudian penetapan. Ya, nah ini, dari program legislasi nasional itu tidak lain adalah perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat nasional. Dan bagaimana dengan tingkat daerah? Nah itu tentunya kan harus ada penyesuaian-penyesuaian. Nah ini saudara-saudara, pokok bahasan ini ada 10 pokok bahasan itu mudah-mudahan itu bisa kita selesaikan dalam menurut catatan itu sekitar 13 atau 14 kali pertemuan dalam satu semester ini. Selanjutnya saudara-saudara, selanjutnya literatur wajib. Saya katakan wajib karena apa? Karena ini saya pergunakan untuk bahan kuliah dan saya pergunakan untuk bahan ujian tengah semester dan akhir semester. Saya tidak mempergunakan bahan yang lain. Karena terus terang aja dalam ujian daring khususnya, ya mudah-mudahan ini nggak daring nanti dalam perkembangannya, Omikron sudah turun gitu ya, COVID atau pandemi sudah mulai mereda dan kita bisa mulai hidup normal, tidak new normal dalam nama Tuhan. Misalnya Tuhan mengizinkan untuk itu. Tapi kalau tidak, masih tetap daring gitu ya, karena fluktuasi pandemi itu naik turun, masih tetap daring. Maka ujian daring itu kan gampang sekali jawabnya. Ujian daring itu kan jawabannya sudah ada di seluruh situs yang ada dalam konteks hukum. Ditanya apa aja, mahasiswa pasti akan paham. Mahasiswa pasti akan menjawab. Dengan cara apa? Copy paste. Yang diandalkan hanya kecerdasan buatan, bukan kecerdasan alamiah. Daya ingat saudara tidak diuji. Hanya daya searching dan googling yang diuji. Sehingga kalau saya mengoreksi ujian itu, waduh, isinya banyak sekali. Satu soal bisa 2 lembar, bisa 3 lembar.
Masa 5 soal jawabannya itu sampai 31 lembar. Pusing itu mata. Nah, inilah saudara-saudara. Maka saya tidak mempergunakan model copy paste seperti itu. Silakan copy paste, silakan menjiplak. Tapi hanya satu yang bisa saudara, bukan menjiplak ya, menggunakan referensi hanya satu, yakni buku ini, Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting, saya yang ngarang, diterbitkan oleh Canisius. Anda bisa melihat, Anda bisa memperoleh di lab hukum kalau masih ada, ya kan, stoknya masih ada. Kalau tidak, Anda bisa nyari di Canisius di Deresan, Yogyakarta, atau di Gramedia, di toko-toko buku Gramedia, atau di toko buku Togamas. Itu ada itu prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting. Ini buku yang terbaru saya, yang di dalamnya itu sudah banyak sekali yang saya lakukan perubahan dari buku saya yang berjudul Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik. Sudah saya lakukan perubahan, banyak sekali yang sudah saya lakukan perubahan di dalam buku ini. Ini adalah buku baru, bisa dikatakan buku baru karena dari buku lama sudah saya lakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Yang kedua adalah ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Silahkan kalau mau beli undang-undangnya, tapi kalau Anda sudah memiliki buku saya Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting, di lampiran sudah ada. Nah, saya memang sengaja melampirkan undang-undang ini supaya apa? Supaya sekali tepuk 20 terlampaui. Ya, mudah-mudahan buku ini bermanfaat, tapi yang jelas buku ini adalah buku wajib untuk bahan kuliah, untuk ujian tengah semester, dan untuk ujian akhir semester. Nah, kalau ujiannya adalah bentuknya daring, ya kan, bentuknya online, maka ya buku ini termasuk bahan-bahan yang saya sampaikan di channel YouTube saya ini. Gitu. Selanjutnya, saudara-saudara. Nah, inilah bukunya. Warnanya merah, ada Dewi Keadilan, kan, warnanya merah, dan ini ada logo Canisius, ya. Ada juga yang dijual secara online oleh Gramedia. Silakan kalau ada yang mau membeli secara online gitu ya, online atau buku digital maksud saya, bentuk digital yang dikeluarkan oleh Gramedia gitu ya. Sebetulnya bukan Gramedia tetapi Canisius yang menerbitkan dalam dalam model digital, dan itu sudah di Gramedia ada gitu ya. Silakan Anda buka di internet aja gitu ya. Prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting gitu ya. Mungkin nanti di situ akan muncul. Atau enggak Anda buka aja Google B. Hestu Cipto Handoyo, mungkin di situ pasti akan muncul juga, salah satunya adalah buku ini. Ini bukunya seperti ini, saudara-saudara. Silahkan, saya ulangi, ada di lab hukum. Nanti kalau lab hukum sudah habis, saya juga akan saya sampaikan ke mana Canisius. Kalau tidak, Anda bisa ke Canisius di Deresan itu, kemudian di Togamas atau di Gramedia. Selanjutnya, saudara-saudara, ketentuan tugas kelompok. Nah, ini saudara-saudara. Yang pertama, jumlah peserta masing-masing kelompok sesuai dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Ini akan dibahas ketika kuliah sinkron lewat tim Microsoft. Jadi nanti kita akan membahas jumlahnya ini gitu ya.
Syukur-syukur nanti kita sudah luring terbatas ya, atau enggak begini. Nanti saya akan lihat jumlah keseluruhan mahasiswa itu berapa satu kelas. Atau enggak salah ini saya ngajar 3 kelas ini. Kelas A, B, dan E kalau enggak salah. Jadi per kelas itu berapa? Nah, per kelas itu nanti akan kita bagi secara rata menjadi berapa kelompok dengan jumlah anggotanya berapa. Misalnya kalau 50, gitu ya, ya saya bagi menjadi 5 kelompok. Jumlah anggotanya adalah 10 per kelompok gitu ya. Nanti kan kita lihat gitu ya. Kalau enggak saudara-saudara lihat di WA grup kita gitu ya, WA grup Tekper itu ada berapa anggota WA grup kecuali saya. Nah, dari situlah nanti kemudian silakan di WA grup itu saudara-saudara mulai menyusun kelompok gitu ya. Silahkan nanti Anda tawarkan gitu. Saya minta ada yang inisiatif untuk menjadi koordinator kelompok. Ya, ada yang berinisiatif untuk menjadi koordinator kelompok. Dibahas aja nanti di WA grup masing-masing gitu. Nanti saya hanya akan bisa melihat aja gitu. Saya tidak akan ikut nimbrung. Silahkan itu. Nah, setelah memperoleh anggota, langsung Anda membuat WA grup kelompok masing-masing. Tapi anggota ini nanti tetap sifatnya misalnya kalau masih kurang bisa sifatnya terbuka karena ada beberapa rekan yang tidak bisa belum bisa masuk gitu ya. Nah itu. Nah ini jumlah pesertanya berapa? Tapi yang jelas saya silakan saudara-saudara untuk membentuk kelompok sejak dini gitu ya. Jadi setelah kuliah ini silakan saudara-saudara nanti di WA group paper masing-masing kelas untuk kemudian menawarkan diri. Siapa yang mau dengan kelompok saya, bla bla bla. Nanti nanti kan bisa sudah tersusun dan ini sudah pengalaman kok. Beberapa mahasiswa membuat kelompok seperti itu. Bukan saya yang akan membentuk, tetapi Anda sendiri yang akan membentuk kelompok tersebut. Selanjutnya, setelah kelompok terbentuk, segera membuat WA group untuk keperluan diskusi. Jika membutuhkan sarana MS Team, silakan menghubungi saya. Atau silakan saudara membuat MS Team sendiri. Karena begitu Anda mempunyai akun Atmajaya, Anda kan masing-masing sudah memiliki akun email Atmajaya gitu ya. Nah, Anda bisa membuat MS Team gitu ya. Tolong segera Anda membuat MS Team untuk apa? Untuk keperluan diskusi. Nah, Korpok itu nanti juga akan membentuk WA grup kelompok yang saya masuk di dalamnya dan saya minta juga membuat MS Team Korpok. Nanti akan saya aja nanti yang membuat karena saya sudah ada MS Team-nya. Gitu ya. Atau enggak Anda yang membuat, saya kemudian diundang sebagai tamu begitu di MS Team. Selanjutnya, nah, mahasiswa tidak diperkenankan membuat tugas kelompok di luar jumlah peserta yang telah disepakati. Jadi kalau pesertanya itu adalah jumlahnya 10, ya mahasiswa harus membuat kelompoknya itu 10. Pak, kalau lebih gimana, Pak? Ya, itu nanti akan kita bicarakan. Ya kan? Intinya, jumlah kelompok yang sudah kita sepakati itu menjadi dasar pijakan terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu, saya minta saudara-saudara kembali men-sharekan WA group Tekper sampai ada mahasiswa yang bisa masuk menjadi WA group masing-masing kelas Tekper. Karena biasanya ada mahasiswa yang kemudian menanyakan ke saya langsung, Pak, saya belum dapat kelompok. Saya tanya, loh, kenapa kok nggak dapat kelompok? Saya nggak tahu, Pak. Jawaban nggak tahu itu adalah jawaban yang paling tidak saya sukai. Ya kan? Artinya, loh kamu kok nggak tahu kenapa? Kan sudah ada WA group.
Saya nggak tahu Pak kalau ada WA Group. Lah, WA Group sudah ada di-share oleh admin di grup perkuliahan kok sampai nggak tahu. Nah itu yang harus saudara perhatikan. Maka keaktifan ini menjadi penting bagi saudara-saudara semua. Nanti saya akan ngomong, saya tidak akan ngomong di sini, tetapi akan ngomong di WA grup kita gitu ya. Siapa-siapa mahasiswa yang kadangkala tidak mempunyai keaktifan seperti ini karakternya kayak apa? Nanti akan saya omongkan, tidak saya omongkan di sini karena apa? Karena YouTube ini kan nanti sifatnya publish nih. Banyak orang yang tahu nih. Nah, jadi tidak perlu saya sampaikan. Saya tidak akan membuka dapur kita. Ya, biar nanti saya sampaikan aja di WA group masing-masing kelas. Gitu ya. Kemudian, tidak diperkenankan menambah jumlah anggota kelompok tanpa persetujuan koordinator kelompok dan atas pengetahuan dosen. Jadi, kalau ada yang ingin nambah jumlah anggota, maka koordinator kelompok harus menyetujui dan harus memberitahu saya. Saya apakah ya atau tidak, itu nanti kita bicarakan ketika ada di WA grup kelompok korpo. Ya, atau korpoknya itu japri ke saya, ya, kemudian saya juga bisa ngomong dan kemudian bisa menyampaikan, oke, silakan masukkan, walaupun misalnya itu sudah lebih jumlahnya, ya kan? Tapi tidak menjadi masalah karena ini adalah sifatnya kedaruratan dan begitu. Silakan. Yang penting ada pemberitahuan dan ada persetujuan koordinator kelompok dan sepengetahuan dosen. Selanjutnya, pengumpulan tugas dilakukan pada saat ujian akhir semester lewat situs kuliah dan mengumpulkan hanya koordinator kelompok saja. Kalau situs begini, ini ada ralat. Bukan situs kuliah, tetapi WA grup korpo. Nah, kalau situs kuliah nanti ketumpuk-tumpuk dengan topik mata kuliah, ya kan? Ketumpuk-tumpuk. Nanti ke WA grup dosen aja. Tugasnya itu. Kecuali kalau luring dan daring loh ya. Semua aturan ini, semua aturan dan orientasi ini saya pergunakan ketika kita masih daring luring. Luring daring. Luring, kalau luring, tugas kelompok itu nanti ya harus dikumpulkan secara hard copy, tidak soft copy. Gitu ya. Tapi kalau daring, ya lewat WA grup korpo. Gitu ya. Kita lihat situasi aja. Karena kondisi perkuliahan kita kan masih sangat fluktuatif kan. Bisa luring, kemudian bisa ditutup karena ada yang mahasiswa yang kena, kemudian kampus ditutup. Kena satu kan kemudian kampus masih ditutup itu. Nah, kalau seperti ini kan kembali daring lagi gitu ya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kita tetap harus menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, kita tetap harus melihat bagaimana perkembangan pandemi di masa yang akan datang. Nama anggota kelompok yang dicantumkan dalam sampul naskah tugas kelompok adalah anggota-anggota kelompok yang secara aktif mengikuti proses penyelesaian tugas. Jadi ini wajib bagi mahasiswa yang tidak aktif, anggota kelompok yang tidak aktif. Saya tegaskan, jangan dimasuk namanya di tugas kelompok itu yang dikumpulkan ke saya. Kalau Anda ragu-ragu, sampaikan aja dengan bukti-bukti otentik, ya kan? Kemarin ada beberapa mahasiswa yang memberikan bukti otentik, anak ini diajak diskusi, tidak mau Pak,
Banyak sekali alasannya, ini WA-nya seperti saya seperti ini, Pak. WA-nya, nah WA-nya itu di screenshot, kemudian dikirim ke saya simpan, kemudian namanya mahasiswa yang bersangkutan tetap dicantumkan, tapi begitu dikumpulkan langsung saya coret. Dan kemudian saya umumkan, tetap saya umumkan di WA grup kelas, bahwa ada mahasiswa yang tidak melakukan tugas kelompok. Bahkan dia mengatakan tugasnya itu tugas dia dibuatkan oleh orang lain. Ini kan bukan cerminan seorang calon sarjana hukum. Nah, itu makanya saya agak tegas dengan hal semacam presensi tegas, tugas juga tegas. Nah, tidak ada toleransi keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Deadline sesuai dengan pelaksanaan ujian akhir semester. Jadi deadline-nya pas pelaksanaan ujian akhir semester, yang sudah tentunya sudah ada aturan, sudah ada waktu yang dibatasi, gitu ya. Tapi kalau saudara-saudara mau mengumpulkan sebelum ujian akhir semester, tidak menjadi masalah. Semakin baik kan, semakin cepat kan semakin baik, gitu. Makanya kalau ada kesalahan-kesalahan kan bisa saya kembalikan lagi. Wah, kamu kurang seperti ini, kamu kurang ini, kamu kurang ini, kan begitu. Demikian saudara-saudara mengenai ketentuan tugas kelompok. Selanjutnya saudara-saudara, nah, metode penilaian. Penilaian saya, komponennya dan bobotnya itu seperti ini. Yang pertama, tugas. Itu 10%. Jadi tugas yang saudara buat itu saya beri bobot 10%. Ya. Kemudian UTS, ujian tengah semester, itu 40%. Oke, 40%. Kemudian UAS juga 40%. Dan yang terakhir, presensi itu 10%. Nah, ini. Begini saudara-saudara. Bobot ini bisa berubah. Bisa jadi tugas itu 20%. Ya kan? Bisa jadi. Bisa jadi UTS itu hanya 30%, UAS lebih tinggi dari UTS. Nanti akan saya lihat, ya kan? Tapi ini adalah komponen bobot penilaian yang standar. Naik turunnya nanti akan saya pergunakan dan akan saya informasikan nanti. Naik turunnya. Tugas ini, tugas berapa, UTS berapa, UAS berapa, gitu ya. Karena terus terang aja, untuk teknik perundang-undangan, bobot ini berbeda dengan HTN, dengan hukum pemerintahan lokal, hukum acara MK, kemudian dengan mata kuliah lain yang saya ajar. Bobotnya sangat berbeda, ya kan? Bobotnya sangat berbeda. Tugas itu mungkin kalau nggak salah itu lebih dari 10% kalau nggak salah. Kemudian UTS nggak 40%, UAS lebih tinggi dari UTS. Presensi yang tetap 10%. Nanti akan saya sampaikan ya, nanti akan saya sampaikan di waktu-waktu kalau saya ingat kemudian akan saya sampaikan. Karena saya sudah menyusun cara penilaian dengan Excel gitu ya. Nah, kemudian penentuan nilai akhir sekarang. Nah, setelah itu saya jumlah semua, saya total semua, tugas, UTS, UAS, presensi, maka penentuannya adalah, itu adalah mereka yang dapat nilai 85 ke atas. B, itu adalah mereka yang memperoleh nilai 70 sampai dengan 84. Kemudian C, itu yang memperoleh nilai 50 sampai 69. D itu yang memperoleh nilai 30 sampai dengan 49.
dan E yang memperoleh di bawah 29. Ini bobot dari proses pengolahan nilai yang saya lakukan. Belum saya masukkan ke nilai akhir yang sudah ditentukan oleh universitas. A plus, B min, B plus, C min, C plus, D min, D plus, ada itu kan? Itu belum saya masuk. Dari nilai inilah nanti akan saya masukkan ke nilai berdasarkan bobot yang telah ditentukan berdasarkan keputusan universitas. Nah, biasanya saudara-saudara, biasanya nilai saya ini bobotnya lebih tinggi daripada yang ditentukan oleh universitas. Jadi begitu saya masukkan ke tingkat nilai universitas, maka bisa saja menjadi naik. Yang dulunya menjadi B, dari B bisa saja itu menjadi B plus atau amin. Biasanya seperti itu. Oleh sebab itu, saya minta saudara-saudara tidak perlu minta kebijakan nilai kepada saya. Karena sesuai dengan penilaian akademik, kalau Anda ingin menanyakan pada nilai akan saya layani, tetapi tentu ada konsekuensinya. Nah itu, nilai intinya tidak dapat diganggu gugat. Nah ini, gitu ya saudara-saudara. Selanjutnya, ini tata tertib perkuliahan, baik daring maupun luring. Ini saya pergunakan. Supaya apa? Supaya kita ini tertib dalam berkuliah. Yang pertama, selama kuliah daring atau luring, mahasiswa wajib mencatat semua narasi omongan saya dan bahan kuliah yang disampaikan oleh dosen dan mengirimkan kembali catatan tersebut dengan MS Word ke situs kuliah. Nah, catatan kuliah tersebut dinilai sebagai tugas harian dan bukti presensi. Itu masih saya anggap sebagai tugas harian. Untuk apa? Untuk menambah nilai, saudara. Nah, itu. Termasuk presensi. Nah, nanti kan luring gimana, Pak? Ya, kalau luring sama aja. Kalau luring kan gampang, presensi itu kan nanti kan lewat barcode tuh. Begitu saya klik in, kemudian barcode muncul, Anda disuruh untuk screenshot menyorot barcode-nya itu di HP Anda sudah tercatat masuk. Nah, yang daring gimana? Yang daring ya lewat MS Team, ya dia harus mengirimkan catatan. Nggak pakai extended list. Extended list ya. Download extended itu ya. Oh, saya ya bisa download extended, tetapi tetap saya konfirmasi dengan bukti presensi. Karena extended itu kan tetap bisa ditipu. Mahasiswa masuk, mahasiswa nyalakan MS Team, nyalakan Zoom, tapi matikan mikrofon dan kamera, tinggal tidur. Sampai kuliah berakhir. Dosennya ngecipris terus gitu, mahasiswanya tidur. Begitu kuliah selesai, extended di-upload gitu ya, di-download extendednya, mahasiswa itu masih tetap tercatat masuk, ya kan? Tapi ikut kuliah enggak? Iya enggak ikut dong, tidur. Itu yang daring. Nah, yang daring seperti itu. Karena apa? Karena biasanya ketika daring dibuka kameranya, rata-rata mengatakan, waduh Pak, enggak nganu Pak, sering nge-lag, sering apa? Sering mengalami trouble karena MS Team itu terlalu berat. Memang betul MS Team terlalu berat dan kuliah kita memang menggunakan MS Team. Daring luringnya itu juga nanti akan
pakai MS Team. Luring terbatas juga demikian. Saya di kelas dengan teman-teman Anda yang masuk kelas, sementara yang daring ada di rumah melihat gitu ya. Saya ngomong dengan teman-teman yang ada di kelas, yang daring di rumah kan bisa tidur. Maka saya menyelesaikannya dengan cara apa? Yang daring di rumah harus mengirimkan catatan. Setelah ada itu nanti yang daring di daftar ya, SIATMA atau SPKB. Nah, yang berikutnya, ini saya melarang keras mengirim catatan kuliah dan jawaban ujian baik UTS maupun UAS melalui WhatsApp atau email ke dosen. Ini kalau daring ujiannya. Kalau daring ujiannya, kalau luring dan daring ujiannya bagaimana, Pak? Saya nggak tahu persis. Kalau nggak salah ujiannya itu nanti luring. Kalau luring, ya gampang, ya kan? Tidak perlu dikirim lewat macam-macam. Tetapi kalau daring, ya kan? Daring ini kan berarti kan harus dikirim lewat situs kuliah. Nah, oleh sebab itu tidak dikenal mengirim tugas lewat WhatsApp atau email ke dosen. Dilarang keras. Selama kuliah tatap muka daring, termasuk luring tentunya, lewat Teams Microsoft, MS Teams, maupun luring, mahasiswa wajib berpakaian sopan. Kita kuliah loh ini. Ya kan? Kita kuliah. Bukan sedang santai-santai nonton TV, nonton YouTube. Kita kuliah. Maka ketika kita mempergunakan MS Teams, kaos itu adalah kaos yang berkerah. Dan kaos oblong. Ya kan? Bawahannya bagaimana Pak? Ya silakan bawahannya kan nggak kelihatan. Seperti ini kan saya nggak kelihatan bawah. Tapi atasnya kan saya pakai baju. Ya, tetap sopan etika harus dilakukan. Ya kan? Bahan untuk menjawab ujian adalah buku wajib, prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting, dan bahan kuliah yang sudah diberikan selama kuliah daring maupun luring, utamanya dari channel YouTube dan mahasiswa dilalang copy paste dari situs lain. Copy paste dari situs lain mengakibatkan jawaban dinyatakan salah. Walaupun jawaban itu betul. Dan saya tahu mana yang berasal dari buku saya, mana yang berasal dari narasi saya, mana yang berasal dari bahan kuliah saya di YouTube, dan mana yang berasal dari copy paste situs lain. Saya tahu persis. Begitu kelihatan seperti itu, langsung coret, thread, 0 nilainya. Cara saya membangun karakter saudara-saudara seperti ini, walaupun ini mungkin tidak benar. Tapi bagi saya, ini adalah cara yang cukup baik di antara cara yang terburuk. Karena apa? Karena copy paste di dunia digital semacam ini, itu sudah jamak. Sudah hal yang biasa. Ya kan? Sangat biasa. Karena apa? Data, pendapat, teori, itu semua bisa dicari di Google. Nah, ini saudara-saudara. Selanjutnya, bahan yang berasal dari channel YouTube, silakan saudara simpan atau download untuk bahan belajar dan mengoreksi catatan yang kurang lengkap. Nah, catatan yang mau dikirim itu didasarkan pada durasi kan. Nah, ketika durasi itu kan karena ada cepet-cepetan nih. Yang penting saya harus sesuai dengan durasi. Lebih dari 1 detik, lebih dari 1 menit, itu langsung ditutup kok. Karena saya selalu mempergunakan restrict access. Begitu waktunya misalnya sampai jam 10, 10 lewat 1 menit, itu langsung Anda nggak bisa ngirim. Maka cepat yang cepat dengan MS Word, jangan dengan mempergunakan PDF. Kalau ujiannya daring,
kirim jawaban pun jangan pakai PDF. Sekali lagi, jangan pakai PDF. Pakai Word. Sekali lagi, jangan pakai PDF, tapi pakai Word. Mengapa saya ulang 3 kali, 4 kali? Karena banyak yang masih mempergunakan seperti itu. Nanti di ketentuan ujian yang daring, ketentuan ujian juga akan saya sampaikan. Begitu menjawab lewat PDF dengan mempergunakan PDF, saya nyatakan salah semua. Nah, itu saudara. Karena apa? Dengan PDF saya sulit untuk melakukan review. Maklum saya gaptek. Walaupun PDF itu bisa kita memberikan komen, tapi saya kesulitan untuk menilainya, ya kan? Maka kalau dengan Word saya bisa mereview, saya kasih review, dan dengan review itu Anda bisa melihat, oh nanti kalau ada yang tanya nilai saya kayak apa Pak? Ini loh jawabanmu seperti ini, mau nilainya mau turun atau mau naik kan begitu. Nah ini saudara-saudara. Selama kuliah mahasiswa wajib masuk dalam grup WA yang telah dibuat untuk dipergunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi terkait dengan kuliahan dan atau ujian. Untuk itu silakan salah satu mahasiswa berinisiatif membuat WA group dan dosen dimasukkan sebagai anggota, tapi jangan ditempatkan sebagai admin. Terima kasih saudara-saudara, mas-mas yang sudah membuat WA group. Terima kasih sekali, saya terbantu. Dan ingat, bagi yang tidak masuk WA group, resiko ditanggung sendiri. Ya, karena kuliahnya yang daring luring itu jelas pasti akan ada pemberitahuan-pemberitahuan. Ya kan, luring terbatas itu kalau nggak daringnya ini kalau nggak salah 3 minggu. 3 minggu ke depan ini nanti kita masih daring gitu ya. Setelah itu mulai luring terbatas. Dan kalau sudah seperti itu, komunikasi lewat WA group itu sangat penting. Maka bagi yang tidak masuk dalam WA group, putus komunikasi itu bukan salah dosen, bukan salah mahasiswa kelompok besar, tapi salah yang bersangkutan karena apa? Tidak aktif untuk mencari WA grupnya. Itu tanggung jawab sendiri itu. Berikutnya, persyaratan presensi untuk dapat menguji ujian akhir semester minimal kehadiran kuliah daring dan luring total 75%. Saya akan selalu melakukan pemantauan dan verifikasi presensi melalui sistem informasi perkuliahan yang sudah ada. Nah, ini saudara-saudara. Saya akan terus melakukan verifikasi dan pemantauan. Ada 2 nanti. Saya mempergunakan presensi yang manual. Saya centang-centang ini dalam wujud kertas. Kemudian ada yang Siapma, SPKP. Itu situsnya dosen. Nah, di situ saya nanti verifikasi setelah saya centang-centang. Sehingga kalau ada mahasiswa, Pak, saya kemarin masuk tanggal sekian. Tak lihat itu tanggalnya. Oh, you tanggal sekian nggak mengumpulkan tugas. Artinya you apa? Data saya lengkap. Karena apa? Saya adalah sarjana hukum. Ya, dan Anda juga harus punya data yang lengkap. Jangan katanya-katanya. Orang hukum itu bicara soal kepastian. Maka dia akan bicara soal bukti dan saksi. Jangan ada katanya nggak kuliah, Pak. Katanya, kata siapa? Nah, itu saudara-saudara. Jika ada kesulitan terkait dengan koneksi internet, ini silakan menghubungi dosen melalui WA group atau japri ke saya. Kalau ada kesulitan internet, ini kesulitan internet itu bukan Anda yang salah, tapi karena kondisi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, supaya tidak terjadi persoalan koneksi internet, kalau pas kuliah daring, cari koneksi internet yang paling ideal. Kalau di rumah Anda sudah ada WiFi, di kos Anda sudah ada WiFi, yang upayakan WiFi-nya itu memang WiFi yang
stabil. Kalau sampai terjadi mati lampu, WiFi kan mesti mati tuh. Ya silahkan, Anda masih bisa tethering, ya kan? Oleh sebab itu, yang namanya kuota ini harus tetap terisi. Ketika mati lampu, laptop Anda masih normal baterainya, langsung ubah ke tethering. Kan bisa kan? Mahasiswa sekarang pasti bisa. Saya pun juga kalau di perjalanan nggak ada WiFi, saya selalu mempergunakan jaringan internet personal, WiFi personal, ya kan? Dari laptop dari HP saya ini saya taruh di samping laptop saya atau saya saku begitu sudah bisa untuk dihubungkan. Itulah saudara-saudara tata tertib perkuliahan yang perlu saudara-saudara perhatikan. Kalau ada yang belum jelas silakan tanyakan lewat WA Group. Kenapa selalu WA Group? Supaya yang lainnya juga tahu bahwa sudah pernah ditanyakan seperti itu. Jadi saya tidak berulang-ulang menjawab satu persatu saudara-saudara. Itu ya. Selanjutnya, ini gedung kita. Inilah tempat kuliah kita yang masih menunggu kedatangan saudara-saudara semua, menunggu keceriaan saudara-saudara semua, saling bertegur sapa, saling duduk di gazebo itu, kemudian di selasar santai dan seterusnya sambil buka laptop untuk bermain selancar di internet karena sudah cukup kenceng WiFi-nya, internetnya kampus kita ini. Beda dengan zaman saya dulu pertama kali untuk menggagas adanya internet ini, gitu ya. Silahkan saudara-saudara tetap jaga kesehatan supaya saudara-saudara bisa ada waktu untuk main-main ke kampus kita. Demikian saudara-saudara, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kuliah yang akan datang. Salam sehat selalu. Iya, ini saya membawa bendera merah putih. Oke, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.